Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Kali ini kita akan melanjutkan ngaji halaman 31 bab faedah manfaat berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Fawaidus syiyam, manfaat faedah berpuasa. Lisyiyami fawaidu katsiratun mutanawwi'atun. Arsyadana ilaiha sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa nahnu nadhkuru atrafan minha. Puasa memiliki berbagai faedah manfaat yang banyak. Rasulullah sudah menunjukkan kepada kita dalam berbagai hadisnya tentang manfaat berpuasa ini, yaitu yang pertama, al-ula asyamu syihatun lil abdan. Puasa itu menyehatkan badan. Wa wiqayatun laha minal amrad, dan menjaga tubuh dari berbagai macam penyakit. Li anna aktsara ma ya'taril abdan minal asqam innama huwa bisababil fudalat wa kathratil imtila. Karena kebanyakan mayoritas penyebab sumber penyakit itu berasal dari makan yang berlebih dan perut yang kenyang. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ughzu taghnamu wasumu tasihhu wasafiru tastaghnaw. Rawahu Tabrani bisanadi thiqat. Dalam satu hadis Rasulullah bersabda, berperanglah kalian, maka kalian akan mendapatkan jarahan. Wasumu tasihhu, dan berpuasalah kalian, maka kalian akan sehat. Wasafiru tastaghnaw, dan bepergianlah kalian, merantaulah kalian, maka kalian akan kaya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Ats-tsaniyatu salamatul adhan wa tashihul afkar wa nasyatul quwwatil hafizah wa taqlilu nisyaniha. Yang kedua, manfaatnya adalah membuat akal pikiran kita menjadi jernih, dan kemampuan otak kita untuk menghafal itu menjadi lebih kuat serta tidak mudah lupa. Kenapa begitu? Li'anna kasratal akli tuksirur rutubat wal bukharat fil admiqah. Karena secara tekstual artinya karena kalau makan kebanyakan itu membuat membuat otak itu dipenuhi oleh cairan dan asap. Jadi otak itu akan kelebihan cairan dan juga terjadi gelembung udara. Yang ini otomatis akan tidak bagus untuk otak. Wadzalika mimma yuskilu 'alal quwwatil hafizah, dan itu membuat otak susah untuk belajar dan menghafalkan. Faedahnya yang ketiga, as-salisatu khiffatu harakatil a'dha lit-ta'at. Membuat tubuh kita itu menjadi enteng, ringan untuk bergerak, untuk beraktivitas beribadah. Fa inna syab'a yurkhil jasad wa yuskiluhu 'anil ibadah. Karena perut yang kenyang itu membuat tubuh jadi lembek, malas bergerak, membuatnya berat untuk beribadah. Yang ada kalau perut kenyang itu ngantuk, mau baca Quran jadi berat, jadi susah, jadi malas, lembek geraknya. Coba saja kita baca Quran dalam kondisi perut kenyang dan tidak setelah makan dan sebelum makan, pasti akan lebih enteng ketika itu tidak dalam posisi kenyang.
Wahatanil faidatani mimma yushiru ilaihima qawluhu ta'ala qawluhu sallallahu alaihi wasallam sumu tahsihu. Ini seperti yang Rasulullah sabdakan, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Manfaatnya yang keempat, ar-rabi'atu asyamu sababu khidlani a'wani syaitan wa nasri ajnadir rahman wa syianat lil jawarih anil istirsal fil mukhalafat wal inhimak fis syahawat. Yang keempat, puasa itu bisa menyebabkan menggagalkan usaha setan dan bala tentaranya dalam menggoda kita, maksudnya mengajak kepada keburukan, dan kita ini akan terbantu oleh tentaranya Allah, artinya malaikat akan sisi baik akan menguasai diri kita. Dan menjaga diri dengan berpuasa itu akan membuat diri kita terjaga dari terjatuh dalam perkara yang batil, membuat kita terjaga agar tidak asik terlena dalam syahwat. Fa inna kasratal aghdiyah mimma yuharrikun nafsa ila madmumi syahwat. Karena kebanyakan makan itu membuat nafsu diri kita itu menjadi terbangun, mengarahkan kita untuk melakukan perbuatan yang tercela. Fa idza mashal ju' dallat wanqadat. Tapi kalau kita ini dalam kondisi lapar, maka nafsu menjadi lemah dan tunduk. Wasyaghalat bima hiya fihi 'anil afkari diniyah, dan kita ini kemudian yang difikirkan, yang kita ini disibukkan dengan urusan, dengan hal-hal yang agama, yang spiritual. Fataskunul jawarih 'anil harakat ar-radiyah. Kemudian anggota tubuh kita ini jadi tenang dari perbuatan-perbuatan yang membinasakan. Ini ada syair, idza mal mar'u shama 'anil khataya fa kullu syuhurihi syahrus syiyami. Kalau seseorang itu mampu berpuasa, menahan diri dari perbuatan-perbuatan salah yang tercela, fakullu syuhurihi syahrus syam, maka semua bulannya itu adalah bulan puasa. Jadi kapanpun kita itu berpuasa dari perbuatan tercela, maka itu artinya kita sedang berpuasa. Menahan diri dari perbuatan tercela berarti kita berpuasa. Qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnah. Rasulullah bersabda, puasa itu adalah perisai. Perisai apa maksudnya? Wiqayatun 'anil ma'asyi wal atham wa wiqayatun 'anil 'adzabi bin niron. Puasa itu perisai yang menjaga kita dari perbuatan maksiat dan dosa, dan menjaga kita dari siksa api neraka. Qala sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnatun yustajannu bihal 'abdu minan nar. Puasa itu adalah perisai yang melindungi hamba, melindungi orang yang berpuasa dari neraka. Riwayatin lahu aidan, dalam riwayat lain disebutkan asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu perisai dan benteng yang menjaga dari neraka. Nah, faedahnya yang terakhir, al-khamisatu asyamu sababun liqabulir roja wa ijabatud du'a. Puasa, dengan kita berpuasa itu menjadi penyebab terkabulnya doa dan harapan. Jadi doanya orang yang berpuasa itu mustajab, makbul, akan dikabulkan. Kata siapa? Rasulullah bersabda, qala sallallahu alaihi wasallam, salasun haqqun 'alallahi alla yarudda lahum da'wah. Ada 3 orang yang Allah pasti akan tidak akan menolak doa 3 orang ini.
Siapa mereka? As-shaim hatta yuftir, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi selama dia berpuasa, doanya mustajab. Wal madlum hatta yantasir, dan orang yang dizolimi, yang teraniaya sehingga ia tertolong. Jadi selama dia dizolimi, maka berdoalah. Kalau kita dizolimi, berdoalah yang baik-baik, karena doa kita adalah mustajab. Wal musafir hatta yarji, dan orang yang sedang bepergian sampai dia kembali pulang. Jadi orang yang dalam perjalanan, dengan catatan bepergiannya ini bukan untuk maksiat, bukan untuk melakukan suatu amalan dosa, maka dalam perjalanan itu doanya dikabul. Rawahu al-Bazzar wa ghairuhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Bazzar dan yang lain. Nah, menurut kitab ini ada 5 faedah manfaat dari berpuasa. Namun demikian, manfaat faedah puasa ini sejatinya tidak terbatas hanya 5. Ada banyak manfaat lain. Di antara manfaatnya, seperti yang telah disebutkan, membuat hati kita itu, membuat diri kita menjadi lebih pengasih, penyayang. Gampangnya saat kita berpuasa, tubuh lemah, kelaparan. Kemudian kita bisa jadi tahu rasanya lapar. Kemudian timbul kasih sayang, rasa welas asih terhadap orang-orang. Kita jadi terfikirkan orang-orang yang sepanjang harinya, sepanjang bulan, sepanjang tahun sering merasakan begini. Kita jadi timbul welas asih kepada mereka. Nah, mengenai itu ini adalah hikmah berpuasa. Jadi ini bukan alasan disyariatkannya puasa, tapi ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari berpuasa. Semoga bermanfaat. Bab selanjutnya, bab fadhailus syam, akan kita lanjutkan besok. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.